Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana pembuatan laporan keuangan PT Mandiri dengan studi kasus penjualan ATK dan jasa fotokopi menggunakan aplikasi ABSS Premier versi 20. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Mei Syarol dengan NIM 1120453. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang. ABSS Premier adalah sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) yang dibuat secara terpadu, integrate software, memadukan beberapa modul menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil menengah. Aplikasi ini diperkembangkan pertama kalau oleh ABSS Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan di beberapa negara. ABSS ini dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem multi currency, banyak mata uang, dan multi asar banyak pengguna. Pada pelaksanaan penelitian ini, sebagai objek penelitian yaitu PT Mandiri Corp. Pada PT Mandiri Corp, sistem akuntansi yang digunakan pada saat sebelum melakukan penelitian adalah sistem akuntansi manual dan sistem akuntansi komputerisasi. Sistem akuntansi manual ini terjadi pada penginputan transaksi penjualan dan pembelian, penginputan kas masuk dan kas keluar, persediaan barang, pembayaran hutang atau piutang usaha. Transaksi ini dibuat secara manual dengan menggunakan catatan pada buku yang sudah disediakan oleh pemilik toko, sedangkan untuk menghitung hasil laba atau rugi toko dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, rumusan masalah. Berikut rumusan masalah yang dibahas pada proyek ini. 1. Bagaimana cara mengatasi pencatatan penjualan dan pembelian manual yang memakan waktu yang cukup lama. 2. Bagaimana cara mengatasi pencatatan transaksi yang hilang. 3. Bagaimana cara mengatasi pencatatan transaksi lama. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini meliputi persiapan penggunaan program aplikasi, pembuatan data perusahaan baru, pencatatan saldo awal, pencatatan transaksi akuntansi yang mencakup semua modul baik penerimaan dan pengeluaran kas maupun pembelian dan penjualan barang sampai dengan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan pengerjaan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. 1. Proses bisnis yang sedang berjalan di toko Mandiri. 2. Melakukan penerapan aplikasi ABSS di toko Mandiri sehingga bekerja secara komputerisasi. 3. Melakukan pengujian aplikasi ABSS pada toko Mandiri dan menghasilkan laporan yang terkait pada penjualan, pembelian, persediaan laporan keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi untuk mengemukakan permasalahan yang ada dan cara bagaimana penerapan aplikasi ABSS accounting untuk sistem informasi pembelian, persediaan, penjualan, dan keuangan pada toko Mandiri. Tujuan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian penulisan proyek ini yaitu 1. Mengetahui dan menganalisa kondisi pengolahan data akuntansi pada toko Mandiri. 2. Melakukan penerapan aplikasi di toko Mandiri sehingga bekerja secara komputerisasi. 3. Menerapkan program aplikasi pengolahan data akuntansi pada dengan ABSS Premier versi 20 agar mengefisienkan waktu dan memudahkan dalam menghasilkan laporan yang terkait dengan penjualan, pembelian, persediaan,
serta penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, nama kegiatan. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa fotokopi yang menjual berbagai peralatan dan perlengkapan kantor. Pembayaran dapat dilakukan secara cash maupun kredit. Toko mandiri ini memiliki 1 orang bagian administrasi dan 1 bagian marketing, 2 sebagai petugas fotokopi dan 1 sebagai petugas melayani peliputan perlengkapan dan peralatan kantor. Selanjutnya, waktu pelaksanaan hari Senin, tanggal 16 November 2020, waktu 10.23 WIB sampai selesai. Selanjutnya, realisasi pelaksanaan. Pengerjaan proyek aplikasi komputer kompetensi 2 dengan studi kasus penjualan ATK dan jasa fotokopi dilaksanakan di 2 tempat, yaitu 1 Jalan Anggrek 3, nomor 7 RT 20 RW 2, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi 12940, 2 Jalan Budigang Tanjung Sanyang, RT 3 RW 8, nomor 12 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati 13630, 3 Jalan Asrama Pobekdam nomor 9 RT 2 RW 12, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati 13640. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gles Tiffany Sidabalok dengan NIM 11-2002-30 dari kelas 11 3A05. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu menjelaskan langkah-langkah pembuatan perusahaan baru di ABSS. Yang pertama, kita membuka aplikasi ABSS, kemudian kita klik Create. Di sini saya sudah mengisi perusahaan barunya, kemudian kita klik Next. Di sini kita akan menyesuaikan tahun periode yang kita inginkan. Selanjutnya kita klik Next. Apabila sudah sesuai dengan keinginan kita klik Next. Di sini kita klik Next. Kemudian kita klik Next. Di sini akan tertempel untuk penyimpanannya, kemudian kita klik Next. Selanjutnya kita klik Comment Save. Maka muncullah tampilannya seperti ini. Untuk mengatur ABSS-nya secara otomatis, kita klik Setup. Kemudian di sini untuk sistemnya kita checklist ideal ini. Kita klik OK. Untuk Windows-nya di sini kita checklistnya kita hilangkan. Kemudian untuk sales-nya, untuk pengaturan terminnya kita menggunakan ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian untuk mengatur mata uang kita klik list. Habis untuk mengedit kita klik 2 kali. Apabila sudah sesuai dengan yang diinginkan kita klik OK. Kemudian untuk menambahkan data baru kita klik new. Di sini menggunakan rupiah berarti R. Kemudian kita klik enter.
Di sini kureferensi NIM-nya menggunakan rupiah. Untuk simbolnya yaitu Rp. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita close. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya Deborah, saya akan melanjutkan hasil presentasi. Saya akan menjelaskan bagian E, yaitu pengaturan data akun. Yang pertama, kita akan hapus akun yang tidak digunakan. Akun ini adalah beberapa akun yang akan kita hapus. Pertama, kita akan menghapus akun Pedat Capital. Yang ini ya teman-teman. Cara hapusnya kita klik 2 kali, lalu kita klik edit, lalu kita delete akun. Oke, teman-teman. Oke. Lalu akun yang kedua adalah ini. Ini caranya kita lakukan hal yang sama, kita klik 2 kali, kita klik edit, lalu kita klik delete akun. Kita klik delete akun. Lalu yang ketiga, deployment expense, kita klik edit, dan oke. Setelah itu, setelah menghapus akun, kita akan edit data akun. Akun yang kita akan edit adalah ini ya teman-teman. Dan kita akan edit menjadi akun yang baru. Kita kembali ke ADSS-nya. Oke. Akun pertama yang akan kita edit adalah ini teman-teman. Kita akan edit. Kita bisa langsung klik edit. Kita akan ganti namanya menjadi cat. Dalam kurung IDR. Dan kita ganti nomor akunnya menjadi 2110. Kita klik OK. Nah, dia sudah langsung terganti ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan ganti menjadi kredit. Kita ganti menjadi bank BCA. Lalu kita ganti juga ini ya. Menjadi 2140. Selanjutnya, kita ganti akun _. Nah, yang menggunakan kredit. Kita ganti menjadi dan juga nomor akunnya menjadi 3170. Oke. Masih ada lagi yang kita ganti yaitu nah, kita edit sama yang kita lakukan yang sama. Kita ganti menjadi baik daftar dalam kurung IDR, IDR-nya. Lalu nomor akunnya diganti. Oke. Yang terakhir kita akan ganti kredit ini. Kita edit dalam kurung IDR. Nomor akunnya ganti ke sini. Oke. Semua akunnya sudah kita edit. Lalu kita akan membuat data akun baru. Ini adalah daftar akun baru yang akan kita buat. Akun data baru, kita klik new.
tipe akunnya bank, lalu nomor akunnya 2120. Nah, coba opekan dulu. Ini apa dia? Oke, kita kasih namanya cash dalam kurung itu aja. Kita klik OK. Lalu akun berikutnya yang akan kita buat adalah tipenya masih bank juga ya teman-teman. Bank nomornya adalah 2121. Kita OK dulu. Lalu dengan memberikan nama kita akan edit, kita kasih nama cash dalam kurung USD exchange. Oke. Selanjutnya akunnya masih bank. Kita bukan bank nomornya 2150. Ini adalah nama akunnya adalah kembali lagi ini masih bank ini 2162. Lalu ini nama akunnya adalah bank USD. Oke, kita lagi masih bank, kita lagi nama akunnya 2163. Nama akunnya adalah bank USD. Lalu nama akun lagi dengan tipe account sistem ini adalah kita akan lalu akun yang baru yaitu 2400. Akunnya adalah oke. Sama kita buat akun yang baru. Kita kasih akun simbol nama akunnya 21424. Akunnya adalah ini lagi kecil lagi. Ini udah yang pernah kecil tapi akun nomor kodenya adalah 2220. Nama akun creditor USD. Oke, ini akun coba dengan akunnya 2221. Nama akunnya adalah creditor USD. Oke, lanjut. Habis itu adalah ada ini namanya adalah 2340. Namanya yaitu dan itu lagi tipenya adalah ada misalnya ada income 2000. Oke. Nama akunnya adalah Forex. Ini loh. Kita buat ini. Itu masih ada income. Nama akunnya adalah 2001. Nama akunnya adalah dalam kurung Forex.
Oke, yang terakhir kita akan nambahkan akun terakhir, masih ada income. Akunnya adalah 2.200. Oke, saya akan lalu langsung lanjutkan dengan pembuatan pajak, pembuatan data. Oke, ini kita close. Kita akan ke list, ada task code. Task code yang pertama ada fee, yaitu 10%, 10%, deskripsinya 10%. Collection-nya ya sudah sama. Ini coding, kita klik OK. Sudah ada. Pajak yang kedua adalah deskripsinya jangan kalau indah. Oke, pajaknya sudah, job, kategori, and price. Job, kategori, and price. Kita buka list. Ini job, kita klik. Jobnya ada dua ya teman-teman, produk sama service. Ini produknya udah ada, kita tinggal tambahin servisnya. Ini namanya adalah servis. Oke, kita close. Lalu kita ke kategori. Nah, new kategori ID. Kategori yang pertama ada A. Kategorinya adalah ATK. Oke, kita tambahkan. Yang kedua ada J. Oke, ini aja. Yang ke customer statement. Ini kita pilih price level. Kita klik level A dan level B. Level A adalah IGR, level B adalah USD. Karena cuma dua, kita hanya pakai level A dan level B. Kita klik OK. Lanjutkan dengan pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Oke. Ini ya. Kita klik file. Kita klik cut list. Nah, ini masih kosong. Kita klik new. Yang pertama tipenya adalah customer. Nama customernya adalah PT. Naik, turun. Kita klik OK dulu. Lalu kita
Kita tambahkan alamatnya, yaitu Jalan Kemari. Jalan Kemari. Nomor 3, Yogyakarta. Linknya IDR 5, ID-nya C01. Oke, udah, kita klik OK. Baru new, sama namanya CV. Ini lihat, musik. Yang mudik ID-nya adalah C02. Alamatnya ada di Jalan itu nomor 99, Kalimantan. Original adalah oke. Sahabat yang baru, masih customer, namanya walking. Oke. ID-nya adalah tidak ada lagi di sini. Oke. Di sini alamatnya di sini. Oke. Namanya Rani. ID-nya adalah C04. ID-nya adalah referensinya adalah di sini. Alamatnya mana? Oke. Nah, yang baru. Tapi card type-nya bukan customer, melainkan supplier. Namanya adalah CV. Kanan kiri. ID-nya adalah P01, alamatnya di Jalan ke sana nomor 8, Depok. Referensinya kita ganti menjadi klik OK. Kita buat yang baru. Ini supaya ya. Itu maju mundur. ID-nya adalah P02. Alamatnya adalah Jalan Bunda nomor 11, Bali. Ini saya kita aktifkan. Kita klik new. Nanti supaya namanya ID-nya adalah C03, alamatnya Malaysia. Ini ID-nya menjadi oke. Kita lagi. ID-nya C04, alamatnya Kanada. Ini berarti oke. Kita klik yang baru, kita ganti ini menjadi enjoy. Namanya adalah Sanjaya. ID-nya E01, alamatnya
perumahan ini Jakarta. Oke. Tambah lagi karyawan lain namanya Bagas Pratama. Kotanya adalah E02, alamatnya Desa Bantul, Jakarta. Karyawan ketiga adalah Aulia Kanita. Oke. Aulia Kanita. ID-nya adalah E03, alamatnya Dusun Maju. Ini sudah DR, kita klik OK. Lalu karyawan yang lain namanya adalah Karel. ID-nya E04, alamatnya 9. Lalu nantinya kita ganti menjadi YSD. Kita bertemu. Dan karyawan yang terakhir namanya adalah Elan. ID-nya E05, alamatnya adalah Anjing. Kita ganti. Oke, kita close. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Veronica dengan NIM 11200-472. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk mengisi neraca saldo. Nah, pada pengisian neraca saldo kita buka setup, lalu kita buka balance. Nah, pada balance kita buka akun opening balance. Nah, teman-teman, karena saya sudah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengisi nilai akun-akun untuk neraca saldo, yaitu pada 1/1/10 senilai 60 juta. Nah, kita lihat dalam makalah ya teman-teman. Di sini memang nilai untuk akun 1/1/10 yaitu senilai 60 juta. Yang kedua yaitu minus 6 juta. Nah, pada ABSS kita lihat di sini, kita coba ulang ya teman-teman biar kalian juga bisa melihat, yaitu minus 6 juta. Nah, kita tinggal enter. Nah, di sini 6 juta akan langsung otomatis dia di dalam kurung kurawal. Di dalam kurung ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengisi satu persatu untuk nilai neraca saldo, bisa kita lihat pada nilai yang 2160, yaitu sebesar 3.000 US dollar. Nah, di sini kita lihat pada untuk mempraktekkan, karena di sini nanti kita akan membuat calculate now. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman biar kalian juga bisa melihat. Nah, oke. Nah, di sini sudah 0 ya teman-teman. Kita coba mengisi 3.000. Lalu kita enter. Setelah itu calculate now akan muncul, lalu kita klik calculate now. Kita klik OK saja untuk itu. Nah, di sini akan otomatis pada nilai akun 2121 sebesar 29.997.000 ya teman-teman. Ini sudah otomatis. Lalu kita isi untuk nilai akun yang selanjutnya satu persatu sampai 38.000, yaitu sebesar 157.700.000. Nah, kita di sini isi, saya di sini sudah mengisi ya, yaitu sebesar 157.700.000. Karena nilainya sudah, neraca saldo sudah balance, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo hutang, yaitu untuk PT naik turun sampai running course. Nah, kita buka pada ABSS, kita buka setup, lalu kita klik balance, lalu kita buka customer balance. Nah, di sini dealer mudik. Nah, kita klik saja
CP Hilir Mudik, use customer. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya, yaitu nomor invoice-nya PJK 02. PJK 02 tanggal 30 Desember 2019 sebesar 1 juta rupiah. Langsung isi saja 1 juta rupiah. Nah, kalau sudah mengisi semuanya dan nilainya sudah balance, maka kita langsung record saja. Nah, di sini akan muncul congratulations karena semua pengisiannya sudah benar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kita masukkan dua. Kita memilih data yang akan kita masukkan, yaitu walking column. Customer. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya PJK 03 tanggal 30 Desember 2020. Sebesar 100 US dollar. Nah, langsung saja kita record. Yang kedua, kita add cell lagi. Kita masukkan data yang keempat, yaitu PJK 04 running course. Dengan nomor kode invoice-nya PJK 04. Tanggal 30 bulan 12 2020 sebesar 100 US dollar. Langsung kita record. Nah, di sini belum balance ya teman-teman, karena kita belum mengisi kurensinya. Lalu kita buka list, kita klik kurensinya, lalu kita tarik ke bawah, lihat untuk US dollar. Lalu kita lihat sudah kurensi profil, lalu kita buka payable account. Nah, kita di sini pada akun kurensi ini kita klik saja untuk mata uang US dollar, yaitu dengan kode 2220 trade editor. Lalu kita use akun, dan kita jangan lupa untuk checklist EP, e-track, e-pay. Lalu kita masukkan akun untuk ini 200, lalu use account. Nah, setelah kita memasukkan semua akun yang kita butuhkan dalam kurensinya, lalu kita klik OK saja. Lalu kita close. Nah, di sini masih belum balance ya teman-teman. Jadi berarti di sini masih ada yang salah. Maka kita perbaiki kurensinya lagi. Kita buka list, lalu kita klik United untuk mata uang US dollar. US dollar. Lalu ini yang pertama akunnya sudah benar 2400. Lalu kita cek, jangan lupa untuk semuanya checklist pada bagian receivable and account. Lalu di sini kita masukkan data 450001.
Di sini tidak ada free akun 545001 ya teman-teman. Kita klik new saja. Klik new saja untuk akun tipenya income, lalu kita masukkan akun, nomor akunnya 5001. Kita klik enter untuk membuat nama free. Collected, lalu kita klik oke. Nah, di sini kita akun yang telah kita buat 45001 free collected, lalu kita use. Baru untuk yang kedua kita isi sama seperti yang pertama. Nah, setelah kita mengisi semua akun yang diperlukan, lalu kita klik oke. Kita tutup saja, langsung kita cek kembali. Nah, di sini sudah balance ya teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu pengisian saldo piutang. Nah, kita buka pada makalah untuk pengisian saldo piutang. Di sini ada 4 faktor yang akan kita masukkan ke dalam EBSS, yaitu PJK 01 sampai PJK 04. Langsung saja kita buka aplikasi BSS, kita buka setup, lalu klik balance, akun balance, langsung kita klik supplier balance. Nah, di sini kita langsung add purchase saja. Kita pilih yang pertama, yaitu CV kanan kiri. CV kanan kiri, use supplier. Nah, di sini kita masukkan nomor PO-nya, yaitu fakturnya PJK 01. Tanggal 30 Desember 2019. 30 Desember 2019. Untuk saldonya sebesar 6 juta. Kita klik manual 6 juta, enter. Nah, di sini kita langsung record saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ya. Lalu kita masukkan akun yang kedua, add purchase. Lalu kita masukkan untuk yang kedua faktornya PJK 02 PT Maju Mundur. PJK 02 PT Maju Mundur. Kita masukkan nomor PO, kita record saja ya teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan saldo yang ketiga dan keempat. Kita lihat pada makalah, yaitu Bioticom. Ini mata uang dolar US dollar ya. Jadi kita masukkan pada USS, kita klik US dollar currency, lalu kita langsung saja add purchase. Kita masukkan data yang ketiga, yaitu beauty. Nomor PO nya PJK 03, tanggal 30 Desember 2020. 30 Desember 2020, sebesar 75. Lalu kita klik enter. Kita langsung setelah kita mengisi semuanya, kita langsung record saja ya teman-teman. Nah, kita akan masukkan data yang kedua. Add purchase,
Lalu kita masukkan data yang terakhir, yaitu paid card count. Lalu kita masukkan fakturnya PJK 04. PJK 04. Tanggalnya sama seperti faktur ketiga, yaitu 30 Desember 2020. Kita masukkan saldonya sebesar 75, lalu kita enter ya. Nah, setelah kita mengisi semuanya, lalu kita langsung record saja. Nah, di sini apabila sudah semuanya dimasukkan, maka akan muncul congratulations, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah balance ya. Jadi untuk saldo piutang sudah selesai dan semuanya sudah balance, lalu kita langsung close saja untuk melanjutkan pengisian akun inventory untuk berikutnya. Nah, di sini kita sudah melihat akun untuk persediaan inventory. Langsung saja kita buka pada ABSS, pada inventory. Kita akan mengisi akun satu persatu, yaitu item list. Nah, setelah kita buka, langsung saja kita klik edit ya. Oh tidak, kita klik new saja, baru kita masukkan nama barang yang pertama dengan kode B01. Kita klik enter, masukkan pensil, jangan lupa untuk checklist yang ketiga, lalu kita masukkan data akun yang kita perlukan pada akun barang yang pertama, yaitu karena ini barang penjualan, barang persediaan, lalu kita masukkan 5100 paper purchase kita gunakan, lalu di kedua kita gunakan 41100, lalu kita isi selanjutnya 12300. Nah, setelah itu kita akan mengisi buying selling, yaitu kita langsung saja masuk. Di sini kita hanya mengisi buying unit of measure saja, yaitu untuk pensil kan lusin. Lalu ini kita FAT. Lalu setelah itu kita akan mengisi untuk selling detail, yaitu tadi untuk selling detailnya 10.000. Pada ABSE, pada selling detail kita isi akunnya sebanyak 10.000. Kita klik enter saja. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita pilih text code-nya, yaitu yes. Lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita akan mengisi barang persediaan yang kedua, yaitu pulpen gel. Nah, kembali lagi kita pada aplikasi UBSS, kita langsung add new saja. Persediaan yang kedua yaitu B0
B001, klik enter, yaitu penkel. Nah, di sini sudah otomatis ya terisi untuk ketiga ini di checklist, jangan lupa. Lalu kita akan mengisi item detail. Buying ceiling-nya itu masih lusin, dan untuk selling detailnya di sini di sini harga jualnya yaitu 20.000. Kita masukkan langsung 20.000, lalu kita klik enter. Di sini untuk test code-nya sudah ya teman-teman, FAT, lalu langsung kita klik OK saja. Nah, di sini data yang nama persediaan barang yang ketiga yaitu stabilo dengan item numbernya B03. Kita klik enter. Stabilo. Lalu kita jangan lupa untuk men-checklist ketiganya ya. Lalu kita mengisi buying detailsnya masih lusin karena ini untuk perlusinan. Lalu harga jualnya sebesar 30.000. Kita klik enter. 30.000. Lalu kita klik OK. Nah, untuk data persediaan barang sampai persediaan ke-10. Nah, untuk data persediaan dari data ke-4 sampai data ke-11 kita buat sama seperti cara yang tadi. Untuk persediaan langsung kita klik new saja sampai seterusnya. Nah, maaf ya teman-teman, tadi saya bilang data persediaannya 11, ternyata 12. Lalu kita akan mengisi data persediaan yang ke-12, yaitu kita langsung klik new saja. Kita jangan lupa checklist. Di sini akun nomornya B12, kita klik enter. Lalu kita masukkan akun yang ke data persediaan yang ke-12 yaitu staplers. Lalu di sini sudah diisi semuanya. Kita langsung ke buying detail sudah ya teman-teman, langsung selling saja, yaitu untuk harga sellingnya sebesar 100.000. Lalu kita isi di best selling price 100.000. Langsung kita enter ya teman-teman. Nah, di sini semuanya sudah terisi, termasuk text code-nya juga sudah. Langsung kita klik OK saja. Nah, di sini data persediaan sudah terisi ya sebanyak 12. Nah, setelah kita mengisi semuanya, langsung kita close saja. Kita akan mengisi untuk stok barang. Nah, di sini sudah ada ya stok barangnya di modul. Langsung kita buka saja di set item. Kita langsung mengisi stok barangnya di count inventory barang pensil, yaitu 100. Lalu pulpen 200, stabilo 250, dan isi seterusnya sampai selesai. Nah, setelah selesai kita klik jangan lupa kita klik di sini enter. Kita adjust inventory dulu. Nah, di sini continue saja, opening balance. Lalu kita opening balance. Lalu setelah itu kita akan membuka
inventory journal number, kita akan mengisi untuk harga barang persediaan. Nah, di sini harganya 8.000 ya. Kita langsung mengisi untuk aplikasi ABSS-nya di unit cost 8.000. Kita enter. Untuk yang kedua kita isi. Di sini kita lihat pada makalah yaitu 15.000. Lalu kita isi semuanya untuk harganya sampai B12 atau sampai habis semua, atau untuk semua persediaan barangnya. Nah, di sini kita isi semuanya sampai akun persediaan 12 ya, yaitu dengan harga yang terakhir 70.000. Nah, semuanya sudah selesai, lalu kita klik record saja. Nah, seperti itu tampilan untuk adjust inventory. Nah, seperti itu untuk data persediaan barang. Lalu sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darissa Binti, kelas 11305 dengan NIM 11233. Di sini saya akan melanjutkan presentasi transaksi, yaitu transaksi pembelian tunai USD. Tanggal 9 Januari 2020, perusahaan membeli barang kepada Bitcorp dengan jenis pembayaran COD dengan nomor bil FBP 0901. Jenis barang yang dibeli sebagai berikut. Langsung aja masuk ke purchase, enter purchase, suppliernya Bitcorp, metode pembayarannya menggunakan COD dengan nomor bil FBP 0901 dengan tanggal 9 Januari 2020. Layoutnya diganti menjadi item, kuantitinya 7 dengan kode B05 dengan harga 1,5 USD. Teksnya diisi dengan teksnya FAT. Yang kedua, kuantitinya 5 dengan kode B01 dengan harga 0,8 USD. Diisi sama teksnya FAT juga. Yang ketiga, kuantitinya 5 dengan kode B10 dengan harga 5 USD. Kita sudah kalkulasinya diisi dengan kita sudah klik Bitcorp. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian untuk pengembalian barang yang sah. Pada tanggal 13 Januari 2020, nomor purchase FRB 1301, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada Bitcorp berdasarkan nomor purchase FBP 0901 pada tanggal 9 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Berarti ini purchase, enter purchase, suppliernya Bitcorp dengan metode pembayaran COD atau tunai dengan nomor FRB 1301 tanggal 13 Januari 2020. Layoutnya ini menjadi item. Barangnya dengan kode B10
Kuantitinya min 2. Harganya ini $5, teksnya pakai. Jika sudah, klik record. Karena dia melakukan pengendalian bahan, maka kita akan menutup register, Patron and Debits, apply to purchase. ID-nya sama, B1301, tanggal 13 Januari 2020. Klik Amend Apply, klik Enter, out of balance-nya 0. Jika sudah, klik record. Transaksi selanjutnya, pelunasan hutang mata uang IDR. Pada tanggal 18 Januari 2020, PT ATK di sini telah melunasi hutang kepada Siti kanan kiri dengan nomor invoice IMP 01. Pelunasan dengan menggunakan bank BCA. Rinciannya sebagai berikut, berarti masuk ke progress, menyukai bills, menggunakan bank BCA, suppliernya Siti kanan kiri, dengan nomor invoice IMP 01, tanggal 18 Januari 2020, tanggal 01/2020, sejumlah Rp6 juta. Jika sudah, klik di Amend Apply, Enter. Jika sudah, klik record. Selanjutnya yaitu transaksi sales untuk jenis barang menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 21 Januari 2020, Walkingham dengan nomor purchase FJK 2101 memberi jenis barang kepada perusahaan dengan rincian barang sebagai berikut. Sales, nomor enter sales. Pilih customer Walkingham. Ini bisa menjadi invoice-nya FJK 2101 tanggal 21 Januari 2020. Kemudian kita isi data berikut, kuantitinya 10, kodenya B06 dengan harga $2, itu diisi dengan teksnya FAQ. Kemudian kuantitinya 8 dengan kode B09 dan B09 dengan harga $2. Selanjutnya kuantitinya 8, kodenya B11 dengan harga $4. Selanjutnya kategorinya isi dengan A. Jika sudah, klik record. Berikutnya transaksi sales untuk jenis servis menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 24 Januari 2020, CV Dealer Mudik membeli jenis jasa pada PT ATK di sini kod dengan nomor faktur FJK 2401. Harganya COD, DP-nya 10%. Masuk ke sales, untuk sales, customer-nya CV Dealer Mudik,
transaksi dengan COD polisnya Cipta 2401 dengan tanggal 24 Januari 2020. Datanya sebagai berikut. Dengan akun 4100, harganya Rp300.000. Jika sudah diisi semua datanya, klik record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit. Pada tanggal 25 Januari 2020, customer atas nama Remington membeli barang secara kredit. Masuk ke menu sales, enter sales, pilih customer Remington, terminal, invoice-nya FJK 2501 tanggal 25 Januari 2020. Dengan kode B07 kuantitasnya 100, dengan harga $13. Yang kedua dengan kode B04 selanjutnya 25, harganya $14. Selanjutnya klik Trap USD, masukkan angka nominalnya, klik OK. Jika sudah, klik record. Berikutnya, transaksi pelunasan piutang mata uang asing. Pada tanggal 20 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Remington. Masuk ke sales, reset payment, ganti akun kas jadi akun USD, selanjutnya Remington, isi invoice-nya, ID-nya F2701, tanggal 27 Januari 2020, sebesar $100. Jika sudah, klik enter, klik record. Lanjut, membayar gaji karyawan menggunakan mata uang indeks. Pada tanggal 28 Januari 2020, PT ATK di sini telah melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Hansen Jaya menggunakan mata uang Indonesia rupiah sebesar 4 juta. Masuk ke akun, record journal entry, Kata 2801 pada tanggal
Januari 2020 pembayar gaji karyawan. Benar. Gaji ini saya harus 4 juta. Pelajar benar kelas tidak ditaruh kredit sudah ditukar. Transaksi terakhir itu data Jurnal Umum atau AJP. Tanggal 31 Januari 2020, PT ATK Disinfak mencatat biaya penjutaan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan yaitu mesin fotokopi sebesar 5 juta rupiah. Akun rekor jurnal entry tanggal 31 Januari 2020 namanya dalam penjutaan fotokopi. Akunnya copying equipment at cost, satu lagi copying equipment akumulatif investment sebesar 5 juta, debit kreditnya juga sebesar 5 juta. Kita sudah klik enter lalu klik record. Baik, selanjutnya kesimpulan, ABSS adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah UKM maupun usaha besar yang dibuat secara terpadu. Aplikasi ABSS ini sangat efisien dan efektif untuk digunakan, akan tetapi dibutuhkan ketelitian yang ekstra untuk mengerjakan agar hasilnya menjadi benar. Selain itu, ketelitian juga dibutuhkan karena step atau tahapan yang dilakukan dalam aplikasi ABSS ini sangat banyak. Beberapa alasan yang jadi pertimbangan untuk mempertimbangkan software ini sebagai soal yang membantu proses pengerjaan proses akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat adalah sebagai berikut. 1. Mudah digunakan dengan tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah diingat. ABSS mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang penggunaan ABSS. 2. Dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. 3. Menampilkan laporan keuangan koperasi perbandingan serta menampilkan analisis dalam bentuk grafik. Selanjutnya saran, ABSS didesain untuk memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi sekaligus sebagai alat pengelola laporan keuangan dalam perusahaan dan dapat digunakan oleh karyawan atau personal. Banyaknya software yang beredar di pasaran saat ini khususnya di bidang akuntansi membuat kita harus hati-hati untuk menentukan software yang mana yang akan digunakan. Di samping itu, kritik dan saran dari mahasiswa lainnya serta dosen pembina dan para pembaca sangat kami harapkan demi kebaikan kita bersama, terutama bagi pemakalah. Baik, sekian penjelasan bagaimana membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Premier versi 20. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.